Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Rizal Kurniawan Yunus, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, gelombang ketiga, angkatan 8, golongan 3, kelompok 2. Saya merupakan salah satu CPNS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada instansi Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Core Value ASN yang disingkat dengan kata berakhlak. Jadi pada tanggal 27 Juli 2021, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, secara resmi meluncurkan Core Value ASN yang disingkat dengan kata berakhlak dan juga Employer Branding ASN, bangga melayani bangsa. Jadi Core Value berakhlak ini sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda mengenai nilai-nilai dasar serta kode etik dan juga kode perilaku yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk ditetapkan satu Core Value ASN untuk mensarikan dari nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan juga diterapkan oleh seluruh ASN di Indonesia. Jadi singkatnya, Core Value ASN ini berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan juga berperilaku. Adapun Core Value ASN ini diimplementasikan dalam kata berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada video kita kali ini, kita akan lebih berfokus kepada salah satu Core Value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Jika kita merujuk pada undang-undang, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bapak Presiden Joko Widodo pernah berpidato dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman mengatakan bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja, dari birokrasi kita yang budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Dari berbagai literatur administratif publik, diketahui bahwa prinsip pelayanan publik itu ada 9. Yang pertama adalah partisipatif, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang membutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian yang kedua adalah transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakannya. Misalnya seperti persyaratan, prosedur, biaya, ataupun sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, tetapi juga terkait dengan mekanisme dalam penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
Kemudian yang keempat adalah tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah mudah dan murah. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Hal ini harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Kemudian prinsip murah yang artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Kemudian selanjutnya adalah efektif dan efisien, di mana penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dengan tujuan strategis negara dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana. Kemudian selanjutnya adalah aksesibel. Dan dimaksud aksesibel adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Dalam arti fisik dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah akuntabel. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan dengan sumber daya pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Jadi pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik cetak maupun elektronik. Kemudian yang terakhir adalah berkeadilan, di mana penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Jadi itu tadi adalah prinsip dalam pelayanan publik. Jadi dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan tadi, ASN perlu memahami beberapa hal yang menjadi dasar atau menjadi fundamental. Yang pertama adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati, baik berupa gedung, peralatan, gaji, maupun sekarang protokolernya itu dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, ASN harus paham bahwa warga negara adalah agen dan saudara adalah kliennya. Konsekuensinya, saudara sebagai ASN yang harus mengikuti kehendak masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Karena sifatnya yang demikian, sebagai seorang ASN, kita harus paham bahwa kegagalan dalam berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian yang terakhir bahwa pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Sebagai penutup, Bapak Presiden Joko Widodo pernah berpesan bahwa ASN bukan pejabat yang minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat kolonial dulu. ASN harus memiliki jiwa melayani untuk membantu masyarakat. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat
harus mempunyai profilnya. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik itu ego sektor, ego daerah, maupun ego ilmu. Sekian penjelasan mengenai pelayanan publik. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.